dari Seminari Tinggi Sinasa sudah tiba di Duri semalam dengan selamat dan tiba di paroki kita. Semoga istirahatnya semalam bisa nyenyak, karena hari ini adalah rencana kita. Hari ini para frater akan dibawa ke stasi yang sudah dituju oleh pastor sebelumnya. Jadi sebagai untuk informasi awal, para frater ada 11 orang. Nanti sesuai yang sudah diumumkan Romo Mona di grup WA kita, akan dibagi-bagi ke 11 stasi kita. Jadi ada yang di Pematanggung, nanti yang di Pematanggung nama ini sebentar aku baca juga. Form yang tanda tangan tadi di mana ya? Satu lembar dia belum. Oke, ini udah. Yang ke Pematanggung nanti berarti sidang kemenangan Frater Tinon Bayu. Ya, silakan berdiri. Ini nanti akan ke Pematanggung. Pengurusnya silakan berdiri. Langsung memperkenalkan diri. Langsung aja, Pak. Silakan ya, Bapak Bu. Asal dari mana, untuk keuskupan mana? Selamat pagi Romo dan juga Bapak Ibu serta rekan frater sekalian. Perkenalkan, nama saya Frater Immanuel Tinon Bayu Dirgantara. Panggilannya Frater Tinon. Saya berasal dari Palembang, jadi saya juga sedang menempuh formatio dan akhirnya nanti untuk menjadi seorang imam di Keuskupan Agung Palembang. Sekarang sedang menempuh di kelas 4 atau tingkat 4. Terima kasih. Terima kasih. Baru kemudian untuk ke stasi Tegar, Frater Nicholas Igu, silakan. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu dan para frater, rekan frater. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Igu Budi Agung. Saya berasal dari Lampung dan juga menjadi calon imam untuk keuskupan di Tanjung Karang di Provinsi Lampung. Panggilannya Figo, Frater Figo gitu. Figo. Komando. Terima kasih. Ya, baik. Baru kemudian Yang pengurus mereka nggak berdiri, Mo? Ini beliau ini. Nama bapak siapa yo? Pantang dinamai. Pak Sinaga. yang berikutnya untuk Balai Raja, Frater Apandi Simamora, silakan. Selamat pagi para Romo, rekan-rekan frater, Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih. Perkenalkan, nama saya Frater Avandi Yosef Simamora, asal dari Paroki Santo Mikael Tumbajaya Manduamas, Keuskupan Sibolga. Saya calon imam Keuskupan Sibolga dan akan menjadi imam nanti atau berkarya di Keuskupan Sibolga juga. Jadi saya juga sekarang satu angkatan dengan Frater Tinon Bayu dan Nicholas Figo. Sekian. Panggilan saya Frater Fandi biasanya. Sekian dan terima kasih. Karena dia dari Sibolga, maka orang anggap dia orang Nias. Padahal Ada KKN ada dari yang Kena nepotisme. baik, terima kasih. Yang kemudian yang ke Melibur 53, Frater Arman, silakan. Yahu gua marah. Pastor, Bapak Ibu dan Frater, Suster. Perkenalkan, nama saya Frater Armalius Hulu. Saya berasal dari Nias,
Keuskupan Sibolga, dan saya juga menempuh pendidikan sama dengan Frater Vigo Afandi dan Frater Pino tempat, dan nantinya saya akan berkarya di Keuskupan Sibolga. Nama panggilan saya Frater Arman. Terima kasih. Baik, yang kemudian untuk ke stasi Yohanes Adio Kulim. Pengurus gereja mereka ini udah. Pengurus gereja. Oh iya, sorry, ya, pengurus dari 53. Nah, itu Pak Sinaga yang Pak Sinaga. Pakai jalur Pak. Tapi dia bukan KB gua. Karas doha kai. Pastor, Suster, Armanda serta Bapak Ibu saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Aldiman Ludovicus Simanula. Asal paroki saya dari paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh. Benar aja, mantap. Dan sarannya. Ya, terima kasih. Tapi jangan takut, saya bukan teroris. Lalu saya adalah calon imam untuk Keuskupan Agung Medan. Nah, jadi saya calon imam Keuskupan Agung Medan, dan sekarang saya tingkat 4 sama dengan teman-teman yang lain. Nama panggilan saya Frater Aldiman. Demikian, terima kasih. Gampang di Anda di mana? Andiman. Gampang di mana? pengurus Adio, ya. Terima kasih. Baru berikutnya untuk ke stasi Silang Kemenangan, Frater Christian Daidi, silakan. Saya cari orang tua saya dulu, mana orang tua saya sedang berenang. Masih menunggu, saya masih sedang menunggu. Kemarin minta izin itu agak terlambat karena perjalanannya jauh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frater Christian Onahya Dairi. Saya orang Kitanias tapi besar dan akhirnya di Sibolga. Saya dari paroki Santo Yosef Pandan. Saya calon imam untuk Keuskupan Sibolga. Sekarang juga satu letting dengan teman-teman saya yang akan transfer di tempat ini. Saya biasa dipanggil dengan Frater Christian. Sekian dan terima kasih. Masih menunggu orang tua. Belum. Kemudian untuk melibur 68, Frater Ovedi, silakan. Horas. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ovedi Syukur Harapan Tavenael. Ovedi Syukur Harapan Tavenael. Saya berasal dari Keuskupan Sibolga, dari pojoknya sana, paroki Roh Kudus Rosagomo. Satu paroki dengan Frater Arman saya. Dari Gomo. Nama panggilan Frater Ove. Ronan Posidan. Saya tingkat 4 sama dengan teman-teman yang sudah tadi. Terima kasih. Sauge lah mas. Orang tua juga lagi dalam perjalanan. Baik, ini yang dari untuk Seremban Jaya, Pak Frater dan Pak Paha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Romo, Bapak Ibu, Frater juga Suster, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Adven Tapahang. Saya orang Jawa. Saya berasal dari Palembang,
dan calon imam untuk Keuskupan Agung Palembang. Sekarang saya tingkat 4. Saya biasa dipanggil Frater Advent. Terima kasih. Belum dapat juga ya. Dan open, adven. Kemudian untuk stasi poros, silakan Frater Wilhelm. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Frater Wilhelmus Gonzaga Lamauran. Biasa dipanggil Frater Will. Saya dari Flores, dari Keuskupan Larantuka. Makanya waktu sampai di Tanah Batak dipaksa masuk warga Turnip katanya. Saya dari Keuskupan Larantuka, tetapi sekarang saya memilih untuk menjadi calon imam Keuskupan Pangkal Pinang. Sekian dari saya, terima kasih. Orang tuanya juga masih dalam perjalanan. Dan yang tercantik. Datang Baik. Lalu kemudian untuk stasi Simpang Jambu, Frater Advent tidak silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Advent Triananta Pinem. Saya orang Karo. Ya, masuk ke Sinaga. Mama saya Guru Ginting. Tapi mama saya orang Dayak, bukan orang Karo asli. Oh, pantasan kantin. Jadi saya campuran Karo dengan Dayak. Asal saya dari Medan. Saya calon imam Keuskupan Agung Medan, sama dengan Frater Aldiman Manulang. Nah, panggilan saya Frater Pinem. Nah, Karena ada saya adven dipanggil dua. Frater Advent, jadi ada 2. Dulu kami ada 3 Advent. Nah, jadi karena saya paling kecil, jadi saya mengalah. Ya, saya siap udah nih. Begitu perkenalan dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk orang tuanya juga, Pak Lenggonan juga masih dalam perjalanan. Sabar menunggu. Selanjutnya yang terakhir ya, Frater Yakub Silalahi yang di dalam daftar seharusnya sebelumnya direncanakan ke Cintaramai, nanti akan pindah ke Pasir Serai. Silakan. Yang saya hormati untuk pastor, saudara dan orang tua kami, selamat pagi. Saya berasal dari paroki tetangga, paroki Bagan Batu. Nama saya Frater Yakub Silalai. Pariban saya Guru Nenggolan. Cari pariban. Saya anak tunggal. Saya calon imam untuk Keuskupan Padang. Makanya tadi saya bersedia mau dipindahkan kemanapun. Untuk mau lebih lanjut perkenalan lebih dalam, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Untuk perkenalannya nanti juga orang tuanya rencananya akan dijemput di Simpang Jambu nanti. Tinggal di sini aja, Bo. Di pentolan aja. Oke, baik. Jadi itu tadi perkenalan para frater yang akan limpit di paroki kita. Jadi direncanakan dari diskusi semalam mereka akan berada di paroki kita sampai tanggal 13. Jadi tanggal 13 malam setelah mengikuti kegiatan kunjungan Bapak Uskup di Jurong Bonai nanti, para frater akan kembali lagi ke seminari. Itu
kemarin sama Frater Silalari. Jadi terima kasih untuk kunjungannya di paroki kita. Semoga nanti selama beberapa hari ke depan para frater bisa berbaur, bisa membantu kami di paroki kami ini supaya kegiatan-kegiatan yang ada di stasi bisa mendapatkan arahan-arahan, bantuan-bantuan, dan juga nanti untuk mengajar, memperbaiki bagaimana melakukan tata ibadah, dan juga demikian juga dengan bermazmur. Jadi itu mungkin sebagai pembukaan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan Romo Nanang akan memberikan sedikit pembekalan terkait kegiatan-kegiatan selama di stasi nanti. Silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian dan suster serta frater yang akan datang di stasi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bahwa kehadiran frater ini sangat membantu keberadaan kita sebagai pengurus di stasi kita masing-masing. Tapi dia bukan segala-galanya, yang tahu segala-galanya dan bisa berbuat segala-galanya. Mereka tentu hadir untuk mewarnai itulah dari segi panggilan mereka, dan kemudian bagaimana mereka dapat membantu kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Haryanto Hutagalung sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki. Saudara-saudara, tentu kita bisa banyak berharap dengan kehadiran para frater ini, tetapi kita jangan mempunyai suatu keinginan bahwa semuanya bisa dipenuhi. Mungkin Bapak Ibu bisa curhat seperti apa yang terkait dengan persoalan-persoalan di stasi. Tetapi tidak berarti bahwa persoalan segera selesai, kan begitu. Mereka hadir untuk dapat membawa kita sebagai komunitas, ya, sebagai kelompok umat yang semakin dijiwai oleh kesatuan kita pada Yesus Kristus, itu yang utama. Ya, kita sebagai komunitas gereja di stasi kita sangat mengharapkan bahwa kita dijiwai oleh kesatuan, kekompakan yang tentu tidak selalu terjadi. Dan kehadiran para frater bisa saja bahwa mereka akan menyelesaikan semua persoalan, tentu tidak bisa. Kita tetap pada permasalahan yang hanya bisa secara bijaksana, ya, kita jadikan kehadiran mereka memberi semangat agar kita semakin bertugas dan bekerja sebagai pengurus, sebagai umat yang sungguh-sungguh mencintai Kristus. Itu yang utama. Ya. Yang berikutnya tentu mereka mempunyai beberapa hal yang terkait dengan kehidupan berpastoral, hal liturgi, katekese, dan kepemimpinan umat. Dan kita itu bisa bertanya apa saja yang bisa kita kerjakan di stasi kita. Dan mereka tentu bisa memberikan masukan-masukan yang berguna
Tetapi jangan kemudian berharap, oh di sana bisa begini, oh di sini kok nggak bisa, nah, begitu. Jelas bahwa kita memiliki kekhususan, kita memiliki keunikan, ya, yang tidak bisa kita satu saat makan dengan yang lain. Taruh aja dengan keuskupan lain dan sebagainya. Kita tetap mempunyai pikiran bahwa dengan kesatuan kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita tetap menjiwai satu sama lain. Dan curhat-curhat Bapak Ibu saudara sekalian tentu berguna bagi mereka, ya, di dalam mengembangkan mereka nantinya ketika mereka kembali ke kuliah dan juga di dalam komunitas mereka di Seminari Tinggi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan sekalian. Kalau mamanya ada kami minta supaya bisa para frater mengajar kami kor, mazmur, saya pikir bisa. Kami mohon supaya kami mendapatkan teks kor, ya, kami kekurangan, mungkin mereka bisa bawa atau mereka bisa kirimkan, gitu. Dan lain-lainnya. Ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kehadiran mereka tidak sampai 2 minggu di sini, ya, membuat kita semakin bersukacita sebagai komunitas di stasi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan para frater suster sekalian. Sampai jumpa lagi nanti tanggal 13 malam. Saya kembalikan kepada Pak Rianto. Ya, baik Romo, terima kasih untuk pengarahannya. Tadi sedikit lupa menjelaskan sedikit paroki Santo Yosef Duri. Jadi kita di sini sebenarnya ada 21 stasi, ya. 21 stasi. Memang awalnya kami berharap ada 11 frater yang bisa ada 21 frater yang bisa live in, namun karena yang diberikan hanya 11, makanya itu yang akan kita bagi-bagi. Stasi ini pusat paroki kita. Kalau ruang lingkup stasinya ya lebih kurang dalam radius 80 km lah mungkin, ya. Ke arah timur ada beliur 68, berarti 68 kilo dari sini. Ke arah barat sana ada Jurong seberang, berarti ada lebih kurang 70-an kilometer dari pusat paroki. Baru ke arah utara sana ada Sukajadi, berarti itu adalah 80-an kilometer dari pusat paroki kita. Kalau ke arah selatan tapi dia berbelok juga, itu juga cukup lumayan. Jadi luas terkait paroki kita cukup luas. Jadi ya bisa dibayangkan 80 kilo lah para imam kita, Pastor Ridwan, Pastor Nanang dan juga Pastor Bonar melakukan kunjungan ke stasi setiap kali ada misa atau kegiatan lainnya. Itu sebagai tambahan informasi, dan nanti ya semoga keberagaman stasi yang ada di paroki kita melalui 11 tempat nanti digabung-gabung itu menjadi cerminan gimana kegiatan kita di stasi di paroki Santo Yosef Duri ini. Itu sebagai tambahan informasi. Mungkin arahan dari Romo duluan. Baik, Bapak Ibu, secara khusus dari PBB, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang sudah beberapa lama, sejak minggu lalu sudah sangat sibuk menghubungi stasi, mengatur para frater kita ini. Juga tadi malam menyambut di Pengkolan sekitar jam 12-an lewat, 12:30 makan, 1:30 kembali dari sini. Juga kepada ibu-ibu konsumsi yang tadi malam menunggu para frater dengan setia sampai jam 11 nggak datang-datang, ditinggal pulang. Itu Opung Liu, Borusitorus, dan
Maknano, Ibu Udur Buruharianja, dan kepada Bapak Ibu DPS Dewan Pengurus Tasik, terima kasih banyak telah bersedia menjemput dan menjadikan para frater kita ini sebagai anak. Ya, Bapak Ibu, mereka live in berarti tinggal bersama. Maka karena itu sambutlah mereka dalam kehangatan seperti kata Santo Paulus dalam persaudaraan iman sebagai pengikut Kristus yang dikatakan juga oleh Romo Hardiono tadi. Lihat, sebagai orang tua kita lihat kebutuhan mereka. Kalau harga sawit naik, sepatu mereka kurang, belikan. Itu boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Baju silakan. Pokoknya dimanja-manjakan lah. Karena nanti mereka jadi imam walaupun ada yang di Palembang, di Medan, Sibolga, Tanjung Karang, Batam, Pangkal Pinang, sama sebagai imam Katolik. Dan nanti kalau kita nanti berkunjung ke, kebetulan ada pesta adat di Pangkal Pinang, jumpa dengan mereka yang menjemput kita di bandara. Itu, kalau seandainya sabun mereka lupa, belikanlah. Kalau nggak malu, minta ganti dari paroki nanti. Ya, handuk dan lain sebagainya. Tetapi uang saku saya harap masing-masing stasi bertanggung jawab untuk membayar ongkos mereka pulang ke Siantar. Ya, Bapak Ibu, nanti diserahkan ongkos mereka itu ke paroki yang mendahulukan. Kita bicara apa adanya, kecuali stasi nggak sanggup, kalau nggak malu angkat tangan. Itu Bapak Ibu terhadap para frater kita yang intinya adalah anggap sebagai anak sendiri yang sedang berlibur live in. Para frater yang terkasih, jadikan momen live in ini untuk pemurnian, motivasi, panggilan, serta memperkaya pengalamanmu untuk menjadi imam kelak. Bukan hanya tahu, oh hidup umat itu seperti ini. Bukan hanya itu. Tetapi harus muncul dalam bergabung dengan para orang tua, bertanam dalam dirimu empati dan simpati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh umat yang akan juga kamu layani sebagai imam di kemudian hari. Ya, para brother ya. Dan terakhir, kalau ada lebih kurang, yang kuranglah dalam sambutan kami, mohon dimaafkan. Kita jumpa tanggal 12 malam di sini. Jadi Bapak Ibu ya, 12 malam mereka sudah ada di sini. Makan malam di sini, istirahat, sehingga besok pagi kita langsung ke stasi kunjungan Bapak Uskup pertama. Kalian ikut nanti ke Bonai, akan kita atur. Sedangkan pulang dari Bonai langsung siap-siap berangkat ke Siantar. Ingat, datang 11, pulang 11. Enggak, jangan bertambah. Itu seperti saya. Dan demikian, terima kasih kepada para pastor yang telah mempersiapkan ini. Kita tutup Romo, ada. Marilah kita menutup pertemuan kita sebelum kita membawa para frater ke tempat kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang kami alami hingga saat ini, sehingga kami dapat hadir di pastoran untuk bertemu dengan para frater yang diutus di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu agar pertemuan kami selama beberapa hari
bersama para frater sungguh menjadi suatu kenyataan bahwa roh-Mu yang hadir di keluarga kami, roh-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja kami, di stasi kami masing-masing, merupakan roh yang membuat kehidupan yang mencerahkan kesatuan umat-Mu. Dan ini memberi kami inspirasi bahwa kami adalah gereja Katolik, gereja yang satu, kudus dan Katolik. Kami mohon semoga hidup kami senantiasa mencerminkan sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak, termasuk juga para frater yang tinggal beberapa waktu lamanya bersama kami. Dan demikian, kami yang telah menerima mereka sebagai orang tua di tempat kami dapat memiliki kebanggaan lewat kami menyerahkan anak kami kalau ada yang dipanggil baik menjadi biarawan-biarawati atau menjadi rohaniwan atau pastor, karena kami membutuhkan mereka. Kami sungguh-sungguh berharap bahwa kegiatan gereja adalah kegiatan seluruh partisipasi umat-Mu. Ya Bapak, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing bersama para frater yang akan mendampingi kami bersama kami. Kami serahkan semuanya ini kepada-Mu. Semoga mereka tetap sehat bersama kami dan mereka pulang tanpa ada kendala-kendala yang dapat membuat suasana keruh, tetapi jauh sebaliknya bahwa mereka membawa kami semua dalam sukacita yang memberi warna baru dalam keluarga kami masing-masing. Kami serahkan ini kepada-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Semoga kita sekali dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Baik, ada yang kelupaan, hanya penegasan Bapak Ibu, apa yang dilakukan para frater ini di stasi kita, jangan terlalu dimanja, itu satu, karena saya dulu pernah live in, bangun tidur sudah tersedia kopi, karena baiknya orang tua itu. Kalau pagi, siang, sore, nggak ada kegiatan pembinaan, bawalah ke ladang. Enggak, saya serius. Bawa ke ladang. Kalau pas mendodus, ikut mereka mendodus. Kasih uang. Ke saya. Bukan masalah kasih uang dodus, bukan itu. Supaya mereka mengalami. Jadi kalau pas ada nanti satu, mereka kan 12 hari di tempat kita. Misalnya hari ini satu keluarga ihami maju frater taik memupuk kami, buat kamu. Iya, satu hari. Baru malam kegiatan pertemuan dengan umat, pertemuan dengan kelompok kategorial, sehingga mereka juga punya pengalaman baru. Paling tidak tahu yang pohon sawit itu seperti apa, ya kan? Baru kalau mau jalan-jalan, bolehlah jalan-jalan, diambil satu hari kan. Misalnya ada situ sungai atau danau mau mancing-mancing oleh, tapi jangan tiap hari. itu maksud saya. Itu aja penegasan kembali dari saya, Bapak Ibu ya, untuk para frater kita. Pembinaan boleh, tetapi kerja merasakan apa yang Bapak Ibu kerjakan itu utamanya. Selain itu juga tentang hidup sudah disampaikan ya, para frater. Belum. Nah, bantulah nanti di stasi, umat kita ini akan bertanya apa itu bidu. Kalian sudah tahu bidu? Belum juga. Nah, di sini ada saudari Evi yang akan menjelaskan nanti apa yang bisa kalian buat. Evi ini sekretaris kita sekaligus koordinator umum untuk bidu. Kemudian suster sudah kenal?
Nah, ini Suster Hendrika Borusinaga, pimpinan komunitas di Duri untuk KIM kongregasi. Tapi baiklah satu lagu dari beliau. Karena apa saja? Baik, terima kasih Pastor. Selamat datang untuk para frater kami semua. Senang menyambut para frater di sini. Yang tentu, ya saya pribadi sangat senang lah sebenarnya ada melihat kerinduan umat. Saya merasakan kerinduan umat, misalnya maunya suster itu datanglah terus ke sini. Suster Siana nggak pernah ke sini, kami nggak pernah dikunjungi karena 2 suster di sini berpastoral, tapi untuk sekarang tinggal 1. Artinya kerinduan umat. Sementara kalau suster terus datang, nggak ada lagi waktu kami di rumah berkomunitas sebagai suster. Jadi itu menjadi satu antara memenuhi harapan umat di stasi dengan kehidupan kita sebagai suster. Ya, tentu harus kita ada keseimbangan begitu ya, supaya panggilan bisa awet begitu. Jadi kerinduan umat itu untuk dikunjungi, apalagi dengan para frater ini pasti sangat senang. Saya yakin. Jadi senang sekali. Selamat datang, selamat beraktivitas nanti. Semoga kehadiran para frater sungguh-sungguh menjadi warna yang baik, terutama semakin banyak nanti ada aksi panggilannya juga gitu ya, supaya tambah nanti pelayan-pelayan. Artinya kalau ada calon suster boleh juga nanti kan, langsung datang ke kami juga boleh. Gak usah ke Palembang brother. Karena masih banyak yang butuh. Oke, jadi nanti selamat berpimpin. Semoga para frater tetap sehat selama libur nanti. Di sana diberkati Tuhan dan kiranya seluruh umat juga mengalami sukacita karena kehadiran para frater. Kami di sini ada 3 orang suster sekarang. Yang tadi pagi frater lihat ada Suster Petra. Dia bertugas di pengembangan ekonomi CU bersama yang ada di paroki ini. Jadi ada 3 Suster Clarencia, kita yang berpastoral saat ini masih sedang retret kongregasi di sana. Begitu aja pastor ya. Dan terima kasih untuk semua. Nanti kalau ada umat yang bertanya bukan tentang suster, kita langsung biduk. Biduk itu apa? Kata mereka supaya frater bisa membantu umat kita. Dia akan menjelaskan, silakan. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu frater atas kesempatan saya menjelaskan apa itu hidup. Hidup yaitu basis integrasi data umat Keuskupan Padang. Pada bulan November, setiap perwakilan dari paroki di Keuskupan Padang itu yang pertama diutus sekretariat. Begitu. Saya diwakilkan ke Padang untuk belajar tentang hidup. Saya juga belajar mengenai ini. Gitu. Saya dan tim saya, ada tim Komsos yang membantu saya bekerja sama dengan saya dan dikoordinatori oleh Pastor Bonar. Pastor Bonar sekarang di Palembang, perjalanan pulang ke sini. Jadi kami sudah sosialisasi itu ada 2 wilayah. Yang pertama wilayah Sejahtera dan wilayah Tanah Putih. Jadi sangat saya memohon bantuan dengan para frater untuk membantu kami tim hidup di paroki ini, dan hidup kami sudah berjalan, puji Tuhan. Dan ada beberapa umat mungkin tidak paham tentang hidup frater, gitu kan. Saya akan memberikan nanti belangko kepada frater mengenai hidup. Jadi para frater hanya menjelaskan saja cara pengisiannya.
Kalau untuk sejauh yang detail-detailnya itu sudah kami jelaskan, gitu kan. Hanya mengingatkan mereka, gitu. Karena ada beberapa di stasi, terutama di wilayah Ribogelintang, itu stasi Seremban mungkin dan Poros, mungkin ada nanti frater di situ, Seremban dan Poros. Saya memohon bantuannya frater kepada ketua stasi dan umat. Dan kami juga belum sosialisasi di sana frater. Mereka hanya bingung cara pengisian, padahal ini sangat mudah kalau lengkap-lengkap administratifnya kan. Persyaratannya itu ada data baptis, bumi pertama, krisma, dan pernikahan. Yang pertama itu frater di sini di kepala keluarga. Warna biru itu data kepala keluarga. Ini kepala keluarga bisa saja boleh tak dibagikan. Bisa dibagi dan jalan yang biru kita bersama-sama bisa melihat frater yang ada warna biru. Di situ tertulis ada data kepala keluarga. Ini wajib untuk kepala keluarga. Kenapa kami buat ada dua macam warna? Karena lebih membantu umat untuk memahami mana kepala keluarga, mana untuk anggota kepala keluarga. Terkadang umat asal diisi begitu. Ada saya terima data beberapa, tapi yang terpenting saya butuh datanya mereka. Kalau soal untuk mereka buat kepala keluarga di putih itu, tapi saran saya frater jangan diperbolehkan. Itu tetap warna biru itu kepala keluarga. Kepala keluarga bisa saja suami atau istri. Kalau meninggal suaminya, istrinya kepala keluarga. Kalau meninggal suami istri, bisa anak pertama mereka. Siapapun itu asal persetujuan keluarga. Itu yang pertama. Lalu untuk data anggota kepala keluarga ada yang warna putih. Ini untuk istri, anak, bisa cucu, bisa siapapun. Misalnya ada iparnya tinggal sama mereka, bisa warna putih. Asalkan jangan di warna biru. Itu khusus untuk kepala keluarga. Itu yang pertama. Lalu kalau untuk data-data baptis, kalau ini kan bisa kita lihat ada nama kepala keluarga di warna biru, nama lengkap, terutama harus huruf kapital. Di atasnya ada petunjuk, bisa nanti diterangkan frater apa saja itu. Ini, terus nama lengkap, nama baptis. Terkadang umat juga yang data sudah nyampe di kantor, data baptis itu dibuatnya nama lengkap. Contoh kayak saya, Epifania Sihoming.